Ya pemirsa, tadi disampaikan oleh juru bicara Nasional Penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto bahwa hingga hari ini sudah ada 579 orang yang dinyatakan positif corona, 30 diantaranya sudah dinyatakan sembuh dan 49 orang meninggal dunia. Kami ingatkan sekali lagi bagi Anda pemirsa, kami membuka telepon interaktif bagi Anda yang ingin memberikan informasi ataupun juga ingin menyampaikan keluhan dan berkonsultasi langsung di sini bersama dengan Dr. Dewi Puspitorini, dokter spesialis paru. Kami membuka line telepon, Anda bisa menghubungi nomor 021 461 0322 atau ke nomor 021 461 0324. Dan sebelumnya kami ajak Anda pemirsa untuk berbincang terlebih dahulu bersama dengan Dr. Dewi Puspitorini yang merupakan dokter spesialis paru. Selamat sore, dokter. Ya, selamat sore Mbak. Ya, dokter, mungkin sambil menunggu telepon interaktif yang akan masuk dan mungkin akan ada masyarakat yang ingin berkonsultasi langsung dengan dokter. Dengan informasi terbaru dok, ada 579 orang yang dinyatakan positif corona. Sejauh ini bagaimana dok kesiapan dari tenaga medis sendiri? Kalau dokter Dewi ini informasinya bertugas di RSPAD begitu dok? Ya, saya dalam hal ini sebagai anggota Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Jelas dengan peningkatan atau eskalasi kasus seperti ini, tenaga medis, terutama dokter-dokter yang di frontliner, yang di depan, sangat dibutuhkan. Baik di Gadar, dalam hal ini kan kalau di Gadar umumnya adalah para dokter umum, kami dibantu oleh teman-teman dokter umum, kemudian dari tim keperawatan pastinya, kemudian nanti begitu sudah berdiskusi, konsultasi dengan spesialis yang terkait, dalam hal ini mungkin spesialis paru, kemudian nanti bila ada komorbid yang lain, harus konsul-konsul ke spesialis penyakit dalam, atau kasusnya anak, ada berarti spesialis anak juga siap dalam hal ini, kemudian ada spesialis THT, nah, yang jantung, dan yang terkait lah, misalkan pada seorang ada penyakit yang mendasarnya. Nah, soal kesiapan dari tenaga medis, tiap-tiap rumah sakit pasti sudah mendata, sudah melihat eskalasi kasus ini, pasti sudah membuat perencanaan-perencanaan siapa saja yang akan berjaga seperti itu, dan itu yang kami lakukan saat ini di rumah sakit kami. Memang dengan eskalasi kesiapan kita memang lebih ekstra. Jadi tenaga juga harus, makanya benar-benar dihemat, dalam arti kita harus efisien dalam penata laksanaan sama menjaga kondisi badan kita, karena kita kan di frontliner, kita juga insya Allah jangan sampai sakit. Dok, hari ini juga tadi Gubernur DKI Jakarta sudah menerima bantuan berupa alat pelindung diri, dok. Apakah ini juga saat ini ketersediaannya di rumah sakit untuk membantu kerja para tenaga medis, tentunya menjadi garda terdepan untuk penanganan COVID-19 ini seperti apa, dok? Apakah memang saat ini kondisinya setiap harinya memang dibutuhkan lebih karena peningkatan jumlah yang setiap hari nampaknya masih terus bertambah, dok? Ya, alat pelindung diri yang cover all, yang dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu kan memakainya adalah tidak direuse, tidak diulang. Kali dipakai, begitu dilepaskan, itu tidak dipakai kembali, sehingga perhitungan dalam pemakaian APD, masing-masing rumah sakit sudah tahu, oh yang dijaga di Gadar berapa orang satu shift jaga tersebut, ya. Kemudian nanti itu baru di Gadar. Ambulan untuk mendorong pasien misalkan dari Gadar ke ruang perawatan isolasi, atau bisa juga dia mendorong langsung lewat koridor, maka itu jalurnya mesti diamankan. Nah, di perawatan, perawat pun punya shift jaga, shift pagi, shift sore, shift malam. Baik. Nah, itu juga sama, hanya sekali, dan mereka hitung sendiri. Dokter Dewi, kita akan menerima telepon dulu, dok, dari pemirsa di rumah. Halo, selamat sore. Halo. Ya. Ibu dengan siapa di mana, Bu? Ibu Teti di Pasar Gintung, Ciputat. Ya, Ibu Teti dari Ciputat. Ibu silakan, mungkin ada informasi atau mungkin keluhan yang ingin disampaikan. Di sini ada Dokter Dewi Puspitorini juga, dokter spesialis paru. Silakan. Iya, ini selamat sore, dok. Selamat siang apa sore. Ini, dok, saya punya anak kerja di Bank Permata. Nih kebetulan diliburkan, dikerja di rumah. Nah, 2 hari 3 hari ini kebetulan ada
batuk pilek, panas, terus dia memeriksakan ke puskesmas dan ke RSUD Pamulang ditolak. Terus dia ke RS Pondok Indah. Nah, di sana diperiksa cek lab, katanya kena virus. Nah, terus disuruh istirahat di rumah. Jadi, tapi saya khawatir, Dok, bagaimana nih? Tapi ada dapat obat nih, Ibuprofen, Ambroxol, Cefizim, Rinos, dan Dameson. Terima kasih Bu Teti, sudah kami tangkap informasi dan juga keluhannya Bu. Mungkin Dokter Dewi bisa langsung menanggapi, Dok. Ada informasi dari Bu Teti dari Ciputat mengenai anaknya yang kondisinya saat ini sedang sakit dan sudah memeriksakan di beberapa rumah sakit tapi ditolak, dan juga katanya diperiksakan lagi ada virus dan sudah diberi obat, Dokter. Ya, selamat sore Bu Teti. Jadi untuk kasus yang saya dengar tadi ya, keluhannya memang gejala-gejala infeksi saluran pernafasan atas ya, atau akut. Dalam hal ini mungkin dokter yang memeriksa tadi di rumah sakit melihat bahwa kondisinya masih layak untuk bisa isolasi mandiri. Kita tidak tahu kita belum melihat kalau kondisinya sesak, kondisinya panas tinggi, kemudian batuknya dominan sekali. Sampai kita bisa menghitung, kita ada parameter yang dihitung dari suhu, kemudian frekuensi nafas dalam per menitnya berapa, kemudian pemeriksaan fisik dadanya itu, parunya itu bagaimana, kita bisa evaluasi di situ. Jadi saya yakin bahwa rumah sakit sudah melaksanakan itu semua dan meyakini bahwa putri atau putranya ibu layak untuk isolasi di rumah. Jadi obat yang diberikan harus diminum. Kemudian cukup minumnya ya, cukup minum, air minum jangan lupa. Ya, kalau memang ada batuk gunakan masker, jangan sampai kita kalau batuk masih umbar, itu kan salah. Kemudian istirahat yang cukup, jangan sampai disuruh istirahat, apalagi dari kantor juga sudah diliburkan, tetapi malah jalan-jalan atau kumpul-kumpul dengan teman, tetangga seperti itu sebaiknya jangan dilakukan. Jadi nanti kita akan evaluasi setelah minum obat sekitar 3 atau 5 hari kita lihat apakah keluhannya sekarang sudah membaik dan nantinya akan membaik atau makin berat nafasnya, sesak nafas. Kalau itu baik ya udah, pokoknya lanjutkan obatnya. Baik. Kalau misalkan merasa batuknya masih terus, panasnya masih terus, kemudian jadi sesak, ya ibu cepat kembali ke rumah sakit. Itu jadi ya. Jadi yang penting satu, isolasi di rumah secara mandiri dengan tadi yang saya sampaikan. Baik. Insya Allah cepat sehat. Baik, terima kasih. Dokter Dewi itu tadi menanggapi keluhan dari Ibu Teti. Ada telepon lagi Dok yang masuk, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Selamat sore. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Saya dengan Anastasia di Bandung. Iya, silakan Bu Anastasia, langsung yang ingin disampaikan. Ada Dokter Dewi juga di sini. Iya, selamat sore Bu Dokter. Iya, silakan. Iya, saya kebetulan tahun lalu saya pernah mengalami pneumonia ya Dok. Oh ya. Terus belakangan itu diketahui bahwa ada kelainan sedikit di paru-paru saya, jadi paru-paru saya tuh nggak bisa ngembang ke bawah Dok, karena katanya ada tekanan dari lambung. Makanya saya setiap aktivitas, ngomong cepat, naik tangga itu pasti sesak lah, istilahnya setiap hari juga saya tuh udah berteman dengan sesak nafas gitu ya Dok, yang sama batuk. Nah ini selain batuk yang udah sehari-hari, ini saya tuh udah semingguan ini saya mengalami batuk berdahak ya Dok ya. Ya. Itu kira-kira dalam situasi kayak gini gimana ya Dok? Tadinya saya mau periksa tapi kayaknya ngeri juga gitu ke rumah sakit, maksudnya biar ngeringanin si batuk berdahak saya gitu. Baik. Ya. Baik, terima kasih Ya, Ibu. makasih. Terima kasih Bu Anastasia atas informasi dan juga mungkin keluhannya. Dokter Dewi silakan. Ya. Bu Anastasia, dari cerita yang Mbak Ibu sampaikan bahwa sejak 1 tahun yang lalu Ibu memang sudah ada masalah batuk-batuk, kemudian dikatakan bahwa ada lambung sehingga masalah kalau tarik nafas tidak lega,
naik tangga juga tidak kadang muncul sesak. Nah, sesak itu sendiri sebenarnya banyak faktor. Apakah ada faktor masalah jantung? Apakah ada murni hanya di bagian paru saja? Apakah ada masalah di lambung yang kita sebut sebagai GERD? Yang GERD ini itu tadi, kalau kita kembung ya atau keasaman lambungnya tinggi, itu akan seperti mendesak kita punya rongga dada karena posisi lambung persis di bawah rongga dada kita. Jadi kalau itu membuat tidak nyaman. Kadang juga ada sedikit kayak cairan lambung yang naik ke atas, itu juga merangsang sesak, juga ada pada beberapa pasien seperti itu. Jadi masalah ginjal juga bisa kita menjadi sesak. Jadi sebenarnya sesak banyak sekali faktornya. Nah, kaitannya sekarang, Ibu udah memang sering batuk-batuk, kemudian dengan kasus saat ini pandemi COVID-19, kita mesti waspada. Karena gejala batuk pilek seperti yang saat ini di kasus COVID-19 kan banyak nih. Cuman dia akan berat pada orang dengan penyakit yang mendasarinya atau dibilang ada komorbid. Contohnya tadi pada orang sudah tua itu gejalanya akan lebih berat kalau dia terinfeksi oleh COVID-19. Ada lagi, kalau anak muda sehat kemudian terinfeksi COVID-19, biasanya insya Allah hasilnya bagus, cepat recovery, cepat membaiknya. Oke. Kemudian kalau kita ada penyakit mendasarinya, contoh misalkan ada sakit paru, misalkan dulu ada pernah atau sedang pengobatan TBC, atau pasien dengan perokok berat, ya, kalau terinfeksi oleh virus corona ini, maka gejalanya akan bisa menjadi berat. Tidak selalu berat ya, tapi bisa risiko menjadi berat itu bisa. Jadi untuk Ibu Anastasia, karena dianggap bahwa ini batuknya seperti biasa sih kan gitu ya tadi. Nah, kita sesuai anjuran pemerintah untuk isolasi atau kita social distancing. Kita menjaga jarak. Kalau kita harus keluar untuk membeli keperluan, ya kita jaga jarak dalam antrian membayar di kasir. Kemudian jangan pergi dalam kerumunan. Ya, kalau lagi di situ ramai orang milih-milih belanjaan, ya nggak usah dulu seperti itu. Kalau nggak perlu ya kita di rumah saja. Ya, mungkin itu saran-sarannya. Tetap obat-obat dilanjutkan yang selama ini diminum. Baik. Insya Allah cepat sehat. Ya. Terima kasih Dr. Dewi Puspitorini, dokter spesialis paru sudah mau bergabung bersama kami dalam kabar khusus sekaligus tadi menjawab mungkin keluhan dan juga informasi dari pemirsa di rumah. Selamat kembali bertugas dokter, tetap jaga kesehatan di sana. Dan ya, sama-sama, terima kasih. Dan pemirsa kami masih akan kembali hadir untuk Anda usai jeda.